Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah, dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yaitu yang berkaitan dengan kun salafiyan alal jaddah, jadilah salafi sejati. Dan kita masuk pada bab yang berkaitan dengan jawazu al-intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Bolehnya kita itu menisbatkan diri kita kepada salaf dan menggunakan laqab atau istilah-istilah atau nama lain dari dakwah salafiyah. Maksudnya itu seperti misalkan di belakang nama kita mengatakan as-salafi atau al-athari, itu diperbolehkan. Ya. Baik, kita baca di sini. Berkata penulis, beliau mengatakan, minal ma'ruf anna da'wata ila ittiba'is salaf awid da'wa ila salafiyah innama hiya da'watun ilal islamil haq. Di antara perkara yang ma'ruf bahwasanya mengajak manusia kepada mengikuti salaf atau mengikuti dakwah salafiyah, itu hakikatnya kita sedang mengajak kepada Islam yang hak, yang sesungguhnya. Karena kalau kita berbicara hakikat dari keislaman yang sesungguhnya itu adalah mengikuti dakwah salaf, mengikuti para salaf, wa ila sunnatil mahdha, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa da'watun ilal audati ilal Islam, dan mengajak manusia untuk kembali kepada Islam yang murni. Karena di zaman sekarang ini ya banyak sekali model beragama, model keislaman manusia itu banyak. Nah, keislaman yang murni yang sesuai dengan dakwah salaf itu, atau yang sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah Islam yang sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan oleh para salaf kita. Tentu kalau kita ditanya apa itu salaf, kita sudah sering jelaskan, salaf itu adalah Nabi dengan para sahabatnya. Mereka disebut dengan salafus soleh, generasi terbaik, karena ada salafut toleh, yaitu generasi yang buruk. Makanya selalu diikat kata-kata salaf itu dengan salafus soleh, generasi-generasi terdahulu yang baik.
karena ada generasi terdahulu yang mereka itu tidak baik. Seperti Abu Jahal misalkan, dia dikatakan salaf tetapi bukan salaf yang baik, namun salaf yang tidak baik. Dia tidak dikatakan salafus soleh, tetapi dia dikatakan salafut toleh, yaitu generasi-generasi yang tidak baik. Kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana Islam yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Talaqahu anhu ashabuhu al-kiram, yang para sahabat itu belajar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya para sahabat itu kan muridnya Nabi, belajar. Kalau dahulu tidak perlu ada istilahnya kami salafi, tidak perlu, karena dulu Islam itu satu. Dahulu itu ada Islam atau non muslim, karena mereka mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya. Hampir-hampir tidak ada penyimpangan di zaman dulu, meskipun ada satu dua seperti yang terjadi ketika ada orang-orang yang protes Nabi SAW. Tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di zaman sekarang, maka penyimpangan di dalam agama itu sangat banyak sekali. Kalau dulu Nabi mengatakan Islam akan terpecah belah menjadi 73, maka kita katakan di zaman sekarang itu sudah lebih dari 73 golongan, bahkan hampir sudah 7.300 atau bahkan lebih daripada itu. Saking banyaknya perpecahan di dalam Islam. Model beragama yang beraneka ragam, metode beragama. Nah, dari sekian banyak metode beragama itu, hanya metode salaf yang benar dan sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang benar-benar mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Akan selalu ada satu kaum dari kalangan umatku ini yang selalu berpegang teguh dengan apa yang telah aku turunkan kepada, atau apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadaku dan kuajarkan kepada mereka. Bahkan orang-orang yang berpegang teguh pada zaman tersebut, di saat mereka itu menjadi orang-orang yang sedikit terasing, itu laksana mereka sedang menggenggam bara api. Artinya ujian mereka itu sangat berat sekali. Dan kita yang ada di sini di antaranya, Allah berikan kita kenikmatan tersebut, menjadi orang yang sedikit, orang yang asing, orang yang bersabar untuk menghadapi segala cacian, makian, tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salafiyah. Namun bersabarlah. Inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sabarlah. Bersabar di dunia sejenak untuk mendapatkan akibatul lil muttaqin, balasan yang abadi nanti tatkala kita masuk ke dalam surga Allah. Di dunia sebentar. Ketika kita tidak bisa sabar di dunia yang hanya sebentar, maka bisa jadi kita akan merasakan siksaan yang begitu pedih sepanjang hidup kita nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya kematian. Maka bersabarlah ikhwan dan teruslah menuntut ilmu, belajar untuk kita bisa tetap kokoh dan istiqomah di atas dakwah yang hak ini. Fala syakka anna hadhihi da'wah da'watun haqqun. Maka tidak dipungkiri bahwasanya dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang hak, karena menyeru kepada mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengajak manusia untuk keluar dari perbuatan syirik, khurafat, bid'ah di dalam kita beragama, untuk kembali menjadi orang-orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah dan meninggalkan segala macam bentuk kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu sendiri bisa menjadikan kita keluar dari Islam kalau kebid'ahan itu sudah sampai pada derajat kekufuran. Biasanya kebid'ahan yang mengeluarkan orang dari Islam itu masuk ke dalam kategori bid'atul i'tiqadiyah namanya. Bid'ah secara akidah, yaitu akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Islam. Ya, seperti akidahnya orang-orang Khawarij misalkan. Yang mana orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini bertentangan dengan akidah Islam.
Kalau akidah ini terus ada dalam diri mereka dan meyakini akan hal ini, dan itu merupakan satu kebenaran bagi mereka, padahal itu adalah hal yang bertentangan dengan dakwah salaf, dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan, maka bisa jadi mereka itu bisa keluar dari Islam. Ini berbahaya. Belum lagi kalau kita berbicara akidah-akidah yang lainnya, seperti akidahnya Mu'tazilah misalkan, mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makanya di zaman dahulu salah seorang khalifah, beliau itu mengatakan kepada kaum muslimin untuk menyembelih apa yang menjadi kurban-kurban mereka, sedangkan aku akan menyembelih Ja'ad ibn Dirham, karena Ja'ad bin Dirham itu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, karena dia terpapar dengan virusnya Mu'tazilah. Ya, artinya kalau kita lihat hukuman yang diberikan kepada Ja'ad ibn Dirham ini, yang mana itu adalah hukuman penggal, berarti bisa jadi dia telah dikeluarkan dari Islam, dia murtad, keluar dari Islam. Dan hukuman orang yang keluar dari Islam itu, mereka itu harus dibunuh kalau mereka tidak mau kembali kepada keislaman. Ya. Islam bukan keras, tetapi tegas untuk menyelamatkan wibawa dari agama ini. Nah, ini agama kita seperti itu. Kalau didakwakan tidak mau, dinasehati tidak mau, ya baru memberikan sikap tegas, sanksi yang sangat tegas kepada mereka-mereka yang menyimpang tersebut. Wal intisab ilaihi haqqun, maka menyandarkan diri kepada dakwah salafiyah itu merupakan perkara yang dibenarkan, sangat dianjurkan, bahkan perkara yang harus kita tampakkan. Kita mengikuti dakwah salafiyah, tidak perlu malu. Sebagaimana orang-orang di luar sana itu kan tidak malu mereka. Mereka mengikuti akidah ini, mereka mengikuti ini, mereka mengikuti ini. Bahkan dengan bangganya mereka membawa bendera-bendera tersebut. Syukurnya dakwah salaf kan tidak ada benderanya. Ya, ada benderanya, kita tidak ada kan? Kartu tanda anggotanya pun tidak ada. Ya, dakwah salaf tidak pernah melakukan ya muswil, ya muscap, itu nggak ada itu. Ya, atau rapat, ya, rapat tahunan itu kan tidak ada. Ya, ya paling yang ada ya rapat tahunan kan, munas gitu kan, tidak ada dakwah salaf. Pernah dakwah salaf itu ada munasnya? Paling cuma Pak Sarmin ngajak makan gorengan depan situ. Ya, gitu kan, tidak ada, nggak pernah. Coba siapa ketuanya coba? Siapa sekretarisnya? Siapa bendaharanya? Berapa iuran kita per bulan? Tidak ada. Yang mau ngaji fadhol, yang mau belajar fadhol. Ya. Tidak dikenakan iuran wala apa segala macam. Tidak perlu harus berbaiat. Buat apa tuh berbaiat? Pernah nggak kita membaiat antum, saya masuk ke dalam dakwah salafiyah, saya bertobat? Tidak ada. Seperti yang terjadi pada ya seorang dai yang tanda kutip itu. Subhanallah, kasihan. Tidak pernah kita seperti itu. Ya. Subhanallah. Ya, bersyukurlah. Ya. Kita tidak pernah berbaiat. Kita tidak pernah baiat antum kan? Ya. Tidak pernah kita bersalaman kemudian mengatakan coba ikrarkan, ikuti saya Fulan bin Fulan, dengan ini menyatakan dalam kondisi sadar, dengan hati yang dalam, ya, mengatakan masuk ke dalam dakwah salafiyah. Tidak pernah. Itu tidak pernah ngomong seperti itu. Ya. Betapa banyak kita itu berawal dari latar belakang yang beraneka ragam. Ada orang yang datang ke sini hanya sekedar karena ingin numpang sholat, tahu-taunya dengar kajian, kok asik ya, datang lagi minggu depan, datang lagi, tahu-tahu keterusan. Ya. Ada yang memang karena ingin cari kesalahan, tidak ketemu kesalahannya. Yang ditemukan itu kebenarannya. Akhirnya kupingnya panas gitu kan. Kok semua dibidahkan, coba penasaran minggu depan datang lagi, tahu-taunya datang ngaji selamanya. Kan banyak yang seperti itu. Iya. Tidak pernah. Ya.
tidak pernah dapati. Mungkin antum datang kemudian tiba-tiba, oh antum baru di sini ya, oh tolong nanti selesai pengajian pergi ke sekretariat untuk mendaftarkan diri ya. Tidak pernah ya. pernah ya. Dakwah salafiyah itu tidak seperti itu. Itu dakwah salaf. Taib. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi da'wah ila sunnah. Dan kita dapati betapa banyak imam-imam dari kalangan ahlus sunnah, mereka itu memiliki pengaruh yang besar dalam dakwah mereka kepada sunnah, yaitu mengajak manusia kepada sunnah, wal auda ila tariqis salaf wa manhajihim, untuk mengajak manusia kembali kepada jalannya para salaf dan manhaj mereka di dalam beragama, metode di dalam kita beragama ini penting. Walikulli ummatin syir'an wa minhaja. Karena di dalam kita memahami agama ini harus ada metodenya, harus ada caranya. Bagaimana cara kita memahaminya? Tidak bisa kita memahami agama ini kalau tidak dengan cara yang benar. Dan cara yang benar itu adalah caranya para salaf. Caranya para salaf. Karena ketika kita memahami agama ini dengan cara dan menurut pendapat kita yang baik, menurut perasaan kita, itu yang menyebabkan akhirnya terjadi penyimpangan liar kita di dalam memahami agama yang mulia ini. Makanya tidak usah heran kenapa banyak penyimpangan terjadi, karena mereka memahami dakwah ini, memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan apa yang diperintahkan, tetapi memahami sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan perasaannya. Ya. Maka kita harus memiliki sudut pandang yang satu, yang benar di dalam memahami agama ini, ya. Sudut pandangnya para salaf, bukan dengan menurut perasaan kita masing-masing. Karena kalau menurut perasaan masing-masing, antum lihat coba, perasaan orang itu berbeda-beda. Coba lihat ya, di dalam satu klaster perumahan, ya. Jadi dari pihak developernya, dia telah menyiapkan rumah itu dengan bentuk yang sama, dengan warna yang sama. Tapi ketika mulai masuk penghuninya, mulailah rumah itu berubah warnanya sesuai dengan selera dari penghuni masing-masing. Ono sing catnya ungu, katanya ungu, kok ungu janda katanya. Ya, datang lagi dengan cat yang warna beda, ada hijau tentara gitu kan. Akhirnya ini ungu, ini hijau tentara. Nah ini kan persepsi masing-masing orang kan beda-beda. Menurut dia ungu itu bagus, yang satunya menurut dia itu hijau itu bagus. Ada orang menurut dia itu putih itu bagus. Itulah perasaan manusia beda-beda, nggak bisa kita paksakan. Nah Islam itu didatangkan oleh Allah bukan seperti itu, memahami dengan perasaan kita, tetapi dipahami dengan metode yang benar, metodenya para salaf. Kalau memahami dengan perasaan masing-masing, akhirnya kacau balau. Ya, kacau balau nanti. Ada orang melihat, ya kok zakat fitr itu kok cuma 3 kilo tiap tahun. Kalau bisa ada perubahan gitu loh. Ya, harus naik gitu loh. Mungkin 5 kilo, mungkin tahun depan 5 kilo kan biar lebih mantep, lebih mancep ya. Agama kan tidak begitu. Agama itu bukan menurut perasaan kita kan. Kok dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sholat subuh itu cuma 2 rakaat gitu kan ya. Sudah gitu 2 rakaat, rakaat pertama baca inna ata'ina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Iya. Kenapa enggak rakaat semua sholat itu rakaatnya tuh 4 saja gitu kan? Biar nanti kalau kita lagi safar, sholat maghrib itu bisa dikosor jadi 2. Karena kalau 3 rakaat nggak bisa dikosor. Gimana antum kosor sholat 3 rakaat? 1,5 gitu. Gimana 1,5 itu kan? Tidak bisa dengan perasaan gitu loh. Agama itu tidak bisa dengan itu. Agama itu harus dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kan hal itu ditekankan oleh Imam Malik ketika ada seorang yang ingin mikot dari Masjid Nabawi, dia tidak mau mikot dari Dzul Hulaifah. Karena menurut dia Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada Dzul Hulaifah. Kita katakan benar, Masjid Nabawi itu lebih afdal daripada Dzul Hulaifah. Tetapi secara perintah, metode kita melaksanakan ibadah, Nabi mencontohkan dari Dzul Hulaifah.
Pertanyaannya, apakah Nabi tidak mengetahui keutamaan Masjid Nabawi daripada Dzulhulaifah? Tahu dong. Tapi kenapa Nabi tidak mengambil mikot dari Masjid Nabawi? Tapi kenapa Nabi hanya justru menyuruh dari Dzulhulaifah? Itulah perintah, itulah metodenya, caranya, bukan dengan perasaan kita. Ya, bukan dengan perasaan, tapi dengan apa yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah agama. Dan satu-satunya dakwah yang mengajak kepada demikian itulah dakwah salaf. Mengajak kepada cara para salaf terdahulu dan metode mereka di dalam beragama. Wal iktida bihim, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Wa min haula'il a'immah, maka di antara mereka para imam yang perlu untuk kita ikuti. Yang pertama al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad, beliau dikenal dengan istilah Imam Ahli Sunnah. Kenapa demikian? Karena ujian di zaman beliau itu berat. Di zaman Imam Ahmad, fitnah yang mengatakan Al-Quran makhluk itu mulai bertebaran dari kalangan Mu'tazilah. Tapi dengan kokoh dan teguhnya, dengan gagahnya, beliau mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah, meskipun beliau harus di penjara, beliau tidak peduli. Yang penting beliau tetap mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Makanya kata para ulama, andai kata Imam Ahmad pada waktu itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bisa jadi Al-Imam Al-Bukhari akan meriwayatkan ya dalil tentang Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan itu mungkin bisa jadi akan sampai pada zaman kita sekarang ini. Tapi lihat kokohnya Imam Ahmad itu. Tidak apa-apa di penjara, tidak apa-apa beliau disiksa. Yang penting akidah Islam, manhaj salaf itu tetap kokoh berdiri tegak di atas muka bumi ini, mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya. Kita kan belum di penjara kan, paling cuma kalau kajian di satu masjid dipindah masjidnya, gitu aja ya, paling cuma gitu doang. Sebenarnya biasa itu ya, hal yang lumrah. Serunya dakwah itu ya di situ. Ketika harus pindah dari satu masjid ke masjid yang sudah 5 tahun kita kajian, tiba-tiba dipindah, itu sesuatu banget gitu dalam dakwah itu. Indah. Itulah akan kita ceritakan nanti kepada mereka-mereka generasi yang akan datang itu. Dakwah itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak seperti antum berjalan di atas jalan yang lurus terus melempem. Akan ada kalanya antum akan harus naik, kemudian tiba-tiba harus turun. Dan ketika naik itu bukan naik jalan yang mulus, tapi ada durinya, kadang ada kerikil, ada batunya, ada hal yang harus menghadang kita di situ. Disitulah indahnya dakwah itu. Ya. Ya, dipindah dari mana biasa itu. Ya. Taib. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah. Kemudian imam berikutnya Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah, atau yang kita kenal dengan istilah Ibnu Huzaimah. Ini Imam Ahlus Sunnah. Orang biasanya mengenal beliau dengan imam hadis, benar. Tapi beliau diantaranya memiliki kitab akidah, Akidah Ibnu Huzaimah, yang mana akidah beliau sama dengan akidahnya Imam Ahmad, sama dengan akidahnya para imam-imam yang lainnya. Ya. Jadi para imam kita ini meskipun dari sisi manhaj fikih mereka berbeda, tetapi dari sisi akidah pasti satu. Gak mungkin tidak. Ya. Coba antum baca buku-buku akidah mereka itu. Ya, sama semua. Ya. Mengatakan Al-Quran itu kalamullah, Allah itu berada di atas arasy. Ya. Itu akidah mereka itu. Ya. Makanya saya heran banyak orang-orang yang mengambil fikihnya saja tetapi tidak mengambil akidahnya. Ada apa dengan akidahnya? Apakah kita ingin mengatakan bahwasanya akidah mereka para a'immah itu adalah akidah yang menyimpang? Tidak. Ya. Tidak. Bahkan kita dapati di zaman dulu seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi, ya, murid dari Imam Ibnu Taimiyah,
Imam An-Nawawi mengikuti apa akidahnya Imam Ibnu Taimiyah, tetapi beliau menyelisihi dari sisi madzhab fikihnya. Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau madzhab fikihnya Hambali, tetapi Imam An-Nawawi justru memilih madzhab fikihnya Syafi'i, bahkan menjadi pembesar dari madzhab Syafi'i. Tetapi secara akidah, secara manhaj mengikuti Imam Ibnu Taimiyah di dalam memahami dan mengamalkan daripada ajaran Islam ini. Ya, kita kebalik, justru fikihnya diambil, akidahnya dibuang. Ada apa? Ini yang menjadi tanda tanya besar yang harus kita jawab. Ya, kenapa kita tidak mengambil akidahnya? Kenapa hanya mengambil fikihnya? Bukankah keempat imam tersebut fikihnya, akidahnya sama? Cuma fikihnya tahu yang berbeda. Imam Ibnu Huzaimah. Kemudian berikutnya, wal Imam Abu Bakar Muhammad ibn Husain al-Ajurri. Ada namanya al-Ajurri namanya. Imam Ajurri, sering kita dengar dengan al-Imam al-Ajurri. Wal Imam Abu Abdullah ibn Battah al-Ukbari, yaitu pengarang dari Al-Ibanah, Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanatu Kubra. Kemudian wal Imam Abul Qasim Ismail ibn Muhammad Al-Asbahani, atau yang kita kenal dengan istilah Al-Imam Al-Asbahani. Biasanya mereka itu disebut dengan panggilan akhirnya, Al-Ajurri, Ibnu Huzaimah, Ibnu Battah Al-Ukbari, ya. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani, ada juga nanti Al-Imam As-Sistiyani, ya, banyak. Nah, ini diantara imam-imam Ahlus Sunnah yang mereka itu berada di atas akidah yang lurus, yang terkadang kita hanya mengenal dari sisi, kadang dari fikihnya, dari hadisnya, kitab hadisnya, padahal mereka itu memiliki kitab akidah dan manhaj yang mengajak manusia untuk berada di atas akidah salaf. Ya. Nah, ini perlu untuk terus kita baca, kita gali. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian di antaranya lagi yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terkenal beliau ini. Ya, sangat sekali terkenal, memiliki kitab-kitab yang fenomenal, kemudian punya murid yang sangat luar biasa juga. Di antaranya tilmidhuhu, murid beliau itu adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bedakan antara Ibnul Jauziyah dengan Ibnul Jauzi. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu pengarang dari kitab Ad-Dawa Wad-Dawa. Tapi kalau Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, itu pengarang di antara kitabnya itu adalah Talbis Iblis. Ini dua orang yang berbeda, ya. Jadi namanya itu Ibnul Jauzi. Ada Ibnul Jauziyah, ya. Summa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian di zaman yang berikutnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan segala kitab-kitab beliau. Di antara kitab beliau yang berbicara tentang masalah manhaj, Fadlul Islam. Itu kitab yang berbicara tentang manhaj. Antum coba baca tentang Fadlul Islam itu, menjelaskan tentang bagaimana metode Islam di dalam kita beragama. Bahkan di situ dibawakan tentang bab masalah bid'ah, disebutkan di situ. Itu buku yang sangat bagus, buku yang sangat luar biasa sekali, perlu untuk dibaca, perlu untuk antum gali. Kalau sudah pernah belajar di murojaah, bagus bukunya. Wa a'immatud da'wah min ba'di. Kemudian para imam-imam yang lainnya yang setelah mereka. Kalau di zaman sekarang, kalau yang masih hidup misalkan ada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili,
ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, banyak yang masih hidup. Kalau yang pernah datang ke Indonesia misalkan, ya seperti itu, Syekh Sa'ad As-Sisri misalkan. Kalau dari Yordan ada Syekh Ali Hasan, sudah meninggal. Yang masih hidup Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, Syekh Akram Ziyad, banyak. Sebelumnya ada Syekh bin Baz, ada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Itu para a'immatu ahli sunnah. Mereka mengajak kepada ahli sunnah. Mau mereka itu berupaya untuk menjelekkan Syekh Albani misalkan, dengan mengatakan Syekh Albani itulah seorang syekh yang tidak punya guru, maka kita katakan justru mereka tidak mengenal Syekh Albani. Bapak beliau itu adalah seorang muallim, seorang guru. Beliau belajar pertama kali dengan bapaknya, karena bapak beliau seorang alim, alimul fikih wal hadis, faham dalam masalah fikih dan hadis. Orang-orang yang mengatakan Syekh Albani tidak punya guru karena mereka tidak faham dengan Syekh Albani, dan mereka iri dengan Syekh Albani yang mereka itu tidak bisa menggapai makomnya Syekh Albani. Lihat, Syekh Albani boleh saja meninggal dunia, tetapi nama beliau selalu dituliskan di dalam kitab-kitab. Di situ kalau ada catatan kakinya, hadis ini disyahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bayangkan, Syekh bin Baz mengakui keilmuan Syekh Albani dalam masalah hadis. Tidak ada yang meragukan. Datang orang-orang belakangan yang memang punya hasad dengan beliau, mengatakan Syekh Albani tidak pantas untuk diambil ilmu. Maka kita katakan, Anda yang mengatakan demikian lebih tidak pantas untuk kita ambil ilmunya. Dunia mengakui Syekh Albani, ya. Jadi Syekh Albani itu ibaratkan mutiara, meskipun antum lempar ke dalam kubangan apapun, kalau diambil tetap jadi mutiara. Itu Syekh Albani. Maka celaan, cacian, makian bukan malah akan meredupkan beliau, tapi justru akan menjadikan beliau semakin bersinar. Akan semakin orang itu penasaran, kenapa sih Syekh Albani ini dibaca buku-bukunya, dibaca kitab-kitabnya. Subhanallah, ya. Lihat bagaimana silsilah hadis as-sahihah, silsilah hadis ad-dhaifah, 50 jilid beliau tulis. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup Syekh Albani, ya, 13 jam beliau bisa menghabiskan waktu untuk membaca di perpustakaan. Kalau kita di perpustakaan tidak 13 jam, 13 menit keluar, ya. Lu udah lihat judulnya aja sudah bosan gitu tuh. Apalagi kalau masuk ke perpustakaan isinya Arab gundul semua. Iki kok nggak ono sing gondrong ya. Ini mematikan profesi tukang cukur ini, karena sudah gundul semua. Ya. Jadi hilalnya nggak tampak. Ya, akhirnya hisab dia. Subhanallah. Ya. Nah, itu dia para ulama-ulama kita. Taib. Kemudian dikatakan di situ. Kita ke paragraf berikutnya. Idza urifa dzalik, maka apabila demikian itu difahami, fanaudu ilal unwan, maka kita kembali ke judul yang dibawakan oleh beliau tadi, wa huwa jawazul intisab ila salafi wa talaqqub bis salafiyah. Itu bolehnya seorang itu menisbatkan dirinya kepada salaf dan memberikan laqab dakwah salafiyah pada dirinya. Yaqul Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa pada jilid yang keempat halaman 149, apa kata beliau? La aiba ala man adhara madhhab as-salafi wa intasaba ilai wa i'tazza ilai. Tidak ada celaan, bukan satu hal yang dilarang orang-orang yang menampakkan madhab salaf ini, menampakkan manhaj salaf ini. Dia berbangga dengan manhaj salaf ini dan menisbatkan dirinya dengan manhaj salaf ini. Bahkan beliau katakan bal yajibu qubulu dzalika minhu, akan tetapi wajib bagi kita untuk menerima dakwah salaf ini. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf itu adalah madhab yang benar. Benar madhab salaf itu. Manhaj salaf itu manhaj yang benar.
tetapi orangnya aja yang bisa kadang-kadang ya lurus, kadang-kadang bengkok. Jadi jangan salahkan manhajnya, salahkan wongnya. Islamnya agama yang benar, agama yang sempurna. Kalaupun kita dapati ada kekurangan pada diri seorang manusia, seorang muslim, ya wajar, namanya manusia kok. Tapi agamanya adalah agama yang sempurna. Orangnya aja bisa berkurang. Kadang-kadang ya kita kurang ini, kurang itu, wajar manusia. Kita aja nih memiliki kekurangan banyak kok. Ya. Manhajnya itu benar, tapi terkadang orangnya aja yang bisa keliru. Namanya manusia kok. Jangankan kita, seorang tulabul ilm, penuntut ilmu, para imam-imam yang besar aja mereka bisa salah. Contoh Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau ada penyimpangannya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Beliau terjatuh ke dalam mentakwil asma Allah, mentakwil sifat-sifat Allah Ta'ala. Aja sebagian sifat ditakwil oleh beliau. Namanya manusia, bisa salah. Tapi itu kan diluruskan oleh para ulama. Nah, apalagi kita, seorang tulabul ilm, penuntut ilmu, apalagi baru awal kita menuntut ilmu, kadang-kadang kita bisa salah. Iya ya, namanya kita proses belajar kok ya. Sudah dan belum kan ya. Wajar. Tetapi kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri kita ya, dengan terus menuntut ilmu. Maka tidak usah kita merasa ragu, ikhwan. Manhaj salat itu manhaj yang hak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man mata alal islami was sunnah mata alal khairi kulli. Sudah. Dikit lagi. Ya. Orang yang meninggal di atas manhaj salaf dan meninggal di atas Islam, dia telah mengumpulkan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kebaikan dia meninggal di atas agama yang paling benar di atas muka bumi ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima. Dalam ayat yang Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini isyarat dari Allah bahwasanya kalau ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, meninggallah dalam kondisi seorang muslim. Sedangkan yang kedua kata Imam Ahmad, wa 'alas sunnah, meninggal di atas sunnah. Bahwasanya kebaikan yang kedua itu ketika kita berada di atas tuntunan Nabi, ajaran Nabi. Karena banyak di antara manusia, mereka ketika meninggal tidak di atas tuntunan Nabi, apa yang akan mereka dapatkan? Apa dampak yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat? Mereka akan menjadi orang-orang yang diusir oleh malaikat dari meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanallah jemaah. Ya. Inilah kenikmatan yang Allah berikan. Nah, kita sudah diberikan hidayah ini. Tinggal bagaimana kita memupuknya supaya dia tetap bersemi di dalam diri kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di atas dakwah yang hak ini. Nah, karena doa yang sering diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, kata-kata dinik, agama di situ ada dua maksudnya. Bisa jadi yang pertama maksudnya adalah meninggal di atas Islam, sedangkan yang kedua dinik di situ adalah bisa jadi kita meninggal di atas tuntunan Nabi SAW yang membawa agama Islam itu. Kita berdoa sama Allah Ta'ala. Ya. Penting ikhwan. Ini akidah yang hak, manhaj yang hak. Untuk melihat banyak orang iri dengan dakwah salaf ini. Ya, semakin hari fitnahnya semakin beraneka ragam, memfitnah dengan berbagai macam cara. Tapi itu tadi namanya mutiara itu, antum mau lempar kemanapun tetap dia namanya mutiara. Tetap dia itu akan bernilai. Pasti dia memiliki nilai yang luar biasa. Nah, itulah dakwah salaf. Mereka mau bagaimanapun memfitnah, mencaci maki, baik itu dai-nya, baik itu kita sebagai yang mengikutinya dakwah ini, tetap tidak akan pernah cacian makian mereka itu berpengaruh sedikit pun kepada diri kita. Tetap kokoh di atas agama ini. Kecuali kalau kita yang terkena fitnah mereka, tidak sabar menghadapi mereka,
tidak sabar di dalam menghadapi cacian mereka. Itulah yang bisa menyebabkan kita menyimpang dari dakwah yang hak ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala as-Sam'ani, berkata Imam as-Sam'ani fil Ansab, di dalam sebuah kitab yang berjudul Ansab, as-salafiyu, kata salafiyu itu bi fathis sin, sinnya itu berharokat fathah, wal lam, begitu pula huruf lam berharokat fathah, wa fi akhirih al fa, sedangkan di akhirnya itu huruf fa, ya, akhirnya itu huruf fa, ya, harusnya harokatnya itu dhamma, tetapi karena ada di situ ya, itu namanya ya nisbah, namanya menisbatkan sesuatu, ya, maka yang tadinya dhamma berubah menjadi kasro, jadi as-salafiyu, harusnya as-salafu, tapi karena ada ya nisbah di situ menjadi as-salafiyu. Apa maksudnya? Hadhihi nisbah ila salaf. Kata as-salafiyu itu bentuk penyandaran kepada salaf. Dari as-salafu menjadi as-salafiyu. Wa intihalu madhahibihim ala ma sami'tu minhum, dan kita mengikuti madhab mereka, ya, atas apa yang aku dengar dari mereka. Jadi kalau orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf itu namanya salafi. Tetapi kalau manhajnya namanya manhaj salaf, tidak ada i di belakangnya. Ya, bisa dipahami ya? Saya ulangi, menisbatkan diri terhadap manhaj salaf namanya salafi. Sementara manhaj yang kita ikuti itu namanya salaf, tidak ada i-nya. Ya, di dalam ilmu bahasa Arab, salafi i itu namanya nisbah, namanya bentuk penyandaran.